Ini, ini Prof. Yan Rizal, ini saya ya, dan ini Ibu Mika ya. Nah, ini saya ingin bertanya dulu. Eh, kan ini geologi ya. Sebetulnya ada yang ini terus terang saja ya. Terus terang saja, apakah ada yang sudah mengetahui apa ya, apa arti geologi itu gitu? Tadi yang on cam siapa ya? Yang on cam kemana ya? Atau saya panggil aja ya. Coba. Oh, ada Yahya tuh. Yahya, coba kalau Yahya awalnya menyangka geologi itu ilmu yang bagaimana gitu. Baik Pak, izin menjawab. Ya, Kalau yang silah. saya ketahui, geologi itu berasal dari dua kata Pak. Geos itu bumi, logos itu ilmu. Jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari bumi Pak. Oh ya, baik ya. Kalau Zadrak ada bedanya? Silakan Zadrak. Jangan takut ya, jangan saya tanya jadi takut ditanya jadi off cam. Zadrak bisa bisa di suaranya on mic bisa? Eh, Kalau saya itu agak mirip sih sama ya ya Pak. Setahu Ya. saya geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan proses-proses bumi dari masa lampau sampai ke masa depan Pak gitu. Oke, Dari untuk bumi dan ya baik. Eh, Sekarang kita ke Roland coba ya. Roland, kalau bumi itu menurut Roland apa? Yang disebut bumi itu apa gitu? Baik Pak, izin bertanya Pak, Bumi merupakan salah satu planet yang berada pada urutan ketiga dalam tata surya kita Pak, galaksi Bima Sakti, dan juga pembentukannya melalui uh, sudah terjadi selama 4,6 miliar tahun Pak. Udah, sudah? Oh ya Pak, dicukupkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Roland. Tadi ada Christmas yang mana? Saya baru mau tanya Christmas itunya dimatikan. Christmas ada Christmas namanya Christmas. Oke, nih. Nah, Christmas bacanya apa Christmas? Christmas, Pak. Nah, Christmas kalau dalam konteks geologi ya, menurut Anda bumi itu apa gitu? Kalau menurut saya dalam konteks geologi, bumi itu gimana ya, Pak? Apa? Bumi itu tempat salah satu planet di satu-satunya planet di tata surya yang memiliki makhluk hidup di dalamnya, Pak. Itu dari menurut saya, Pak. Yang bagus ya. Tapi itu kalau itu apa ya? Konteksnya mungkin lebih ke kalau kita bicara kehidupan astronomis ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Satu lagi ya, dua lagi lah. Revilino ada dalam konteks geologi. Bumi itu apa menurut Revilino? Ya Pak, izin menjawab Pak. Jadi menurut saya, bumi dalam konteks geologi itu sebagai tempat tinggal kita di mana banyak ada struktur dan juga lapisan-lapisannya Pak. Itu menurut saya. Terima kasih. Nah, bagus. Sekarang kita lanjut ke Nabel ya. Bacanya apa Nabel? Iya Pak, Nabil Pak. Nah, Nabel tadi Revilino itu bicara struktur dan lapisan-lapisannya. Lapisan aja dulu. Lapisan yang dimaksud Revilino, kita kan bicara konteks geologi ya. Menurut Nabel apa? Kalau lapisan bumi, menurut saya itu contohnya dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar hingga inti dalamnya Pak. Serta terserta kalau dalam konteks geologi itu dari susunan dari batuan dan mineral juga Pak. Nah, itu ya yang penting ya. Jadi, lapisan-lapisan itu adalah dalam konteks geologi ya, adalah lapisan-lapisan batuan itu yang penting. Eh, tadi ada Ligia, Ligia kenapa mati ya? Ligia bisa on cam lagi? Ya, Pak. Tadi siapa ya? Oh, Revilino ya. Tadi Revilino menyebut ada struktur. Kalau menurut Ligia yang di dalam konteks geologi bumi itu ada struktur. Struktur apa yang dimaksud Revilino di situ?
Kalau menurut saya strukturnya seperti kita mempelajari komposisinya eh, mineral-mineral yang ada di dalam batuan gitu, Pak. Oh, Revilino bisa on mic lagi. Kalau menurut Revilino tadi struktur itu struktur apa? Sama apa? Mohon maaf tadi suaranya tidak kedengaran, Pak. Tadi kan Revilino menyampaikan ada struktur ya, ada kata-kata struktur dan lapisan-lapisan. Ini terdengar ini suara saya? Terdengar, Pak. Baru Nah, terdengar. struktur yang dimaksud Revilino itu struktur apa? Mungkin kalau struktur seperti yang ada di permukaan, Pak, seperti yang banyak terjadi, seperti yang contohnya singkapan-singkapan atau eh, singkapan-singkapan mungkin contohnya seperti anu- seperti em, Kekar atau Caesar gitu Pak mungkin yang saya maksudkan Pak. Seperti itu Pak yang saya maksud struktur Oh seperti iya itu iya, Pak. ya baik. Oke, sementara kita selesaikan dulu ya diskusi tentang ini, nanti kita lanjut. Jadi geologinya itu ini salah satu definisi ya, kalau menurut saya salah satu definisi yang lumayan lengkap gitu ya. Dengan perkembangan ilmu geologi, kan geologi itu kalau konvensionalnya dulu ya mungkin orang hanya bicara tentang batuan ya. Batuan yang ada di bumi gitu atau batuan yang menjadi penyusun bumi. Karena kalau batuan yang ada di bulan tidak dipelajari, bisa saja orang mempelajari tapi bukan bagian dari geologi ya secara konteks definisi geologi itu bukan sesuatu yang termasuk dalam geologi kalau batuan di bulan gitu ya. Nah, jadi salah satu definisi yang menurut saya paling representatif adalah ini ya, ilmu yang mempelajari secara luas segala aspek tentang bumi dalam kerangka ruang dan waktu. Nah, itu tolong diingat-ingat ya. Ada ruang, ada waktu, gitu ya. Meliputi sifat, jadi eh, time and space gitu ya. Ruangnya space, waktunya time gitu. Yang meliputi sifat fisik, kimia, dan biologi. Kemudian proses-proses yang terjadi di bumi. Nah, itu tadi yang mungkin yang disampaikan oleh siapa tadi ya, Revilino ya. Proses-proses jadi makanya jadi ada struktur geologi, ada sesar gitu ya, serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Jadi prosesnya termasuk kan proses itu tidak bisa kita lihat ya, hanya kita bisa rasakan misalnya gempa bumi gitu. Gempa bumi kan hanya kita bisa rasakan, tapi tidak bisa kita lihat kan kita foto gitu nggak bisa ya gempa bumi. Serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya termasuk sejarah kehidupan ya. Nah, jadi karena ada biologi mungkin ya, karena ada sejarah kehidupan, makanya paleontologi itu ada ilmu itu gitu ya. Nah, ini paleontologi sendiri per definisi, jadi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan atau sisa-sisa kehidupan termasuk jejaknya. Nah, sisa kehidupan itu kita menyebutnya sebagai fosil. Nanti apa definisi fosil mungkin ada lagi ya. Yang terawetkan secara alamiah. Jadi alamiah terawetkannya ya. eh, dan berumur lebih tua dari Holosen. Holosen itu apa? Ada yang tahu Holosen? Coba yang lain siapa tadi ya? Ini tahun keberapa ya? Kuliahnya tahun keberapa? Tahun kedua Pak. Iya, Oh, Pak. maaf. Kalau yang on cam seperti udah saya. Kalau Sophia bisa on cam Sophia. Sophia Ramona. Sophia tahu Holosen itu apa Sophia? Kalau tidak tahu bilang aja, nanti cepat-cepat. Itu masih masih mute. Kalau setahu saya, Pak, Holosen itu adalah zaman dalam skala waktu geologi, Pak. Zaman yang bagaimana tahu dibandingkan zaman yang lainnya? Eh, yang, maaf, Pak, Ya, zaman Holosen itu zaman geologi
setelah eh, Itu di mute lagi itu. Sepertinya freeze ya, Sophie. Susah ya. Krisalda, coba Krisalda bisa on cam dan on mic. Krisalda Sahertian. Ya, Pak. Coba. Untuk Oh, ya. menurut saya untuk urutan waktu Holosen itu dimulai dari sekitar 11.700 tahun yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang, Pak. Ya, dalam sejarah, dalam skala waktu geologi, dia termasuk yang bagaimana gitu. Kan ada zaman-zaman lain tuh yang paling terkenal misalnya Jura ya, yang ada filmnya dinosaurus itu Jurassic gitu. Nah, kalau Holocene dibanding Jura bagaimana? Menurut saya dia masih ada di urutan yang paling atas, Pak. Nah, paling atas itu artinya apa gitu? Kan kita, Mas- Masih bisa Kalau dijamah oleh manusia, Pak. kalau kita bicara atas dalam geologi ya, dalam urut-urutan batuan berarti dia paling apa? Pindah deh Paling kita pindah. Ya, Pak. silakan Krisalda masih mau jawab. Muda, Pak. Nah, jadi Holocene itu dalam skala waktu geologi itu adalah pembagian apa ya zaman ya waktu periode yang paling muda gitu. Karena tidak ada lagi yang lebih muda dari Holocene. Nah, kita harus membiasakan ya. Anda kan sudah masuk geologi nih, sudah tahun kedua lagi ya. Kita harus membiasakan eh, memahami waktu gitu ya. Waktu itu terutama waktu yang lampau gitu. Kalau sejarah aja waktu-waktu sejarah ada manusia mungkin kita bisa lihat catatannya ya. Tetapi di geologi ini, wah, bermiliar-miliar tahun sebelum ada manusia, itu termasuk yang kita pelajari gitu. Jadi Anda harus bisa paham dan menerima. Kalau Anda tidak paham, tidak menerima, ya sulit ya, karena semuanya adalah waktu di geologi ini. Salah satu kuncinya waktu kan tadi apa definisi geologi itu adalah ini ya. Nih, dalam kerangka ruang dan waktu. Jadi waktunya itu waktu lampau kebanyakan ya. Jadi harus bisa Anda pahami ya. Aduh, maaf. Sebentar ya, maaf saya makan sambil makan permen. Maaf ini tenggorokannya sakit, enggak enak. Oke ya, ini jadi tadi jadi Holosen itu ya. Jadi pembagian zaman yang paling muda di skala waktu geologi. Dalam Holosen ini paling tuanya itu adalah 11.700 tahun yang lalu gitu. Sampai sekarang itu termasuk Holosen. Nah, ini salah satu contoh fosil ya. Kan ini ada fosil nih. Ini adalah fosil mamut yang terjebak dalam es pada 30.000 tahun yang lalu ya. Kita lanjut dulu ya. Anda tadi sudah bicara ya ada skala waktu geologi. Di mana Anda pertama kali tahu skala waktu geologi? Fadli Tidore ya. Di kuliah apa Anda pertama kali tahu ada skala waktu geologi? Fadli, bisa dengar suara saya, Fadli? Muhammad Fadli Tidore. bisa Pak. Nah, saya tanya coba di mana Anda pertama kali mengenal skala waktu geologi di kuliah apa? Itu di mute, masih di mute, Fadli. Mic-nya coba dibuka dulu. HP Nah, HP ngelek, Pak. HP ngelek Pak. apa di kuliah apa? HP-nya ngelek Pak. Iya, HP-nya nge-lag, tapi suara Anda nggak nge-lag kok. Gambar Anda nggak nge-lag dari sini. Coba dijawab saja. Di kuliah apa gitu? Anda pertama kali belajar skala waktu geologi. Di geologi fisik Pak. Nah, itu jawab gitu aja kan gampang. Ya Pak. Kayak kita lanjutkan ya. Jadi Anda sudah bicara skala waktu geologi. Karena itu jadi skala waktu geologi ini bukan hampir, semua
eh, cabang ilmu geologi itu memerlukan ini gitu. Nah, ini sangat berkaitan dengan kuliah kita hari ini paleontologi gitu. Karena itu menjadi sangat penting ya. Ini tentang kehidupan saja. Tadi kan sudah siapa ya? Tadi Yahya ya. Bahwa bumi itu umurnya mulai ada secara fisik ya. Secara fisik dia mulai mulai diketahuinya gitu. Tapi jangan-jangan juga lebih tua ya. Itu 4,6 ada 4,5 miliar. Miliar itu nolnya 9 ya. Kalau juta kan nolnya hanya 6. 9 juta. Nah, pada saat awal-awal itu mungkin kalaupun ada kehidupan dia sangat sederhana ya. Selnya bentuknya sangat sederhana. Nah, kemudian bertambah maju seperti ini gitu. Jadi selnya seperti kita, jadi mulai kompleks sel-selnya itu. Nah, perkembangan kehidupan itu seperti itu. Itu saja sudah miliaran tahun gitu ya. Nah, yang mulai ada makhluk hidup yang fisiknya terlihat, yang fisiknya itu bisa dilihat oleh mata tanpa bantuan alat eh, bantu ya tanpa loop itu adanya di sekitar sini nih. Bandingkan dengan bagian bumi lain ya. Ini waktu kan ya coklat ini tuh panjang sekali yang mulai ada kehidupan itu sampai ada kita tuh hanya pendek aja segini gitu. Karena itu ada apa di sini-sini itu yang terjadi karena itu menjadi penting ya. Nanti kita lanjutkan. Nah, ini skala waktu saja. Tadi sudah benar Holosen itu 11.000, ini kan dalam juta ya. Jadi 0,0117 eh 0,1 0,0117 juta tahun yang lalu. Jadi kalau lebih tua dari ini itu yang kita pelajari sebagai paleontologi dari sini ke bawah ya. Karena itu kalau kita dalam geologi biasakan memahami kalau dari bawah ke atas itu paling bawahnya tua, tambah ke atas tambah muda karena di skala waktu pun begitu kan. Dari bawah itu yang paling tua tambah ke atas tambah muda. Holosen itu paling muda jadi dia tidak ada lagi zaman yang lebih muda dari Holosen. Nah, ini kalau ini definisi fosil yaitu organisme atau sisa organisme termasuk jejaknya ini contoh jejaknya yang terawetkan secara alamiah dan berumur lebih tua dari Holosen atau lebih tua dari 11.700 tahun yang lalu. Ini contoh-contoh fosil nanti Anda pelajari. Ini fosil yang lain ya, tapi tidak kita pelajari di sini sebagai dinosaurus. Kita mempelajari yang vertebrata. Vertebrata itu yang memiliki tulang belakang yang lain. Sebentar ininya hilang ya, saya stop share dulu. Pak, mohon maaf suaranya kurang kedengaran. Sekarang sudah terdengar? Sudah, Pak. Tadi termute kalau tidak. Ya ini jadi kenapa kehidupan itu menjadi kunci ya paleontologi itu menjadi ilmu tersendiri dalam geologi karena kehidupan itu mengalami evolusi ini ya tadi. Hmm. Jadi ini sel prokariot itu yang sel yang tua, ya, dia berevolusi menjadi eukariot. Ini baru sel saja. Ternyata makhluk hidup pun yang sudah kan makhluk hidup itu kumpulan dari sel. Itu tuh ternyata berevolusi juga. Dan evolusi itu tidak pernah kembali gitu. Tidak mungkin secara teoritis dan dari yang sudah terjadi sekarang pun tidak pernah kita menjadi kembali evolusi itu berbalik menjadi sesuatu yang sederhana lagi, jadi prokariot lagi menjadi eukariot sel, kemudian menjadi prokariot tidak pernah gitu. Nah, karena itu dia menjadi penting kan, menjadi penanda dari waktu ke waktu. Eh, dari waktu ke waktu dan kebetulan bumi kita itu juga selalu berubah-ubah ya. Jadi dari 4,6 miliar tahun yang lalu sampai sekarang itu jangan bayangkan
kehidupan itu senyaman sekarang ya. Kita bisa kalau kita ke sungai, ke laut, kita bisa ambil air sepuas-puas kita. Kemudian juga kalau kita sekarang sedang beraktivitas, kita bisa menghirup oksigen sepuas-puas kita. Nah, bumi kita itu tidak selalu begitu, tidak. Dia pernah menjadi ini, contohnya salah satu aja pada saat ini gambarannya ini bumi pada saat 4,6 miliar tahun yang lalu. Bumi kita itu merupakan bola api yang pijar karena semuanya terdiri dari magma yang pijar. Kalau magma yang pijar itu jangankan kehidupan ya, oksigen juga tidak ada, mungkin air apalagi ya tidak ada ya. Kira-kira begitu ya. Sebenarnya kok ini tidak keluar ya. Oh ini ya, oke. Kita lanjut. Nah, evolusi itu per definisi lain nanti nanti ada belajar lagi. Evolusi makhluk hidup ya kita bicarakan makhluk hidup kan karena tadi apa paleontologi ya mana? Hmm. Paleontologi ilmu yang mempelajari kehidupan. Kehidupan itu artinya makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu bisa hewan, bisa tumbuhan gitu. Nah, kalau kembali ke sini, jadi evolusi makhluk hidup, nah ini tidak pernah kembali, ini saya buat sendiri ya, adalah proses perubahan bertahap pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi dari generasi ke generasi. Jadi kalau udah mengalami evolusi, dia diwariskan ke anak cucunya, tidak berubah kalau kalau nanti dia bentuknya seperti ini, kemudian anak cucunya berubah balik lagi seperti yang sebelumnya, tidak pernah terjadi, tidak begitu hukum alam gitu ya. Coba saja Anda buktikan. Nah, ini disebabkan oleh variasi genetik. Tadi ya, variasi genetik seperti mutasi dan rekombinasi gen. Ini Anda cari sendirilah apa ini ya. Reproduksi dan seleksi alam. Nah, alam ini yang pentingnya di geologi itu. Dan seleksi proses ini terjadi dalam jangka waktu sangat panjang dan mengarah pada adaptasi. Adaptasi itu adaptasi alam. Munculnya sifat-sifat baru dan pada akhirnya dapat membentuk spesies baru dari nenek moyang yang sama. Jadi misalnya ini ya. Nah, misalnya ini nih. Semua nenek moyang kita itu dulunya adalah prokariot sih. Ini mau tidak mau secara pengetahuan kita harus menerima bentuknya sangat sederhana nenek moyang kita tuh hanya satu sel seperti ini. Sampai akhirnya berevolusi menjadi kita makhluk yang tanda petik sekarang ini dianggap paling sempurna gitu. Nah, terus ini juga ya kan ini panjang ya. Skala waktu tuh dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, ini tuh bumi kita itu kondisinya selalu berubah-ubah. Nah, itu yang memaksa makhluk hidup yang ada untuk untuk berevolusi. Kalau dia tidak berevolusi, apa yang terjadi coba? Punah Pak, Siapa yang mau bicara? Kalau dia tidak berevolusi, dia akan menjadi apa? akan punah Pak, Kenapa dia punah? karena dia tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan Pak dan Dia seleksi alam. bagus. Ya, bagus. Jadi bumi kita itu selalu berubah-ubah ya, karena itu kita harus, makhluk hidup kita harus beradaptasi, berevolusi. Kalau tidak, ya dia akan punah yang seperti tadi itu ya. Mana sebentar. Nah ini, kalau dia hanya bersel tunggal saja seperti ini terus-terusan, dia akan punah, kehidupan di bumi ini akan punah gitu. Makanya dia harus berevolusi nanti di geologi sejarah, ada kuliah geologi sejarah. Kenapa makhluk sel tunggal ini berevolusi gitu ya? Karena kalau dia tidak berevolusi, dia tidak akan tahan menghadapi dingin. Bumi kita itu di mana ya? Nah, di sinilah. Kira-kira di sini itu pernah menjadi sangat dingin. Sangat dingin itu sampai bumi kita diselimuti es yang tebalnya. Permukaan bumi kita diselimuti es yang tebalnya sampai mencapai 40 kilometer. Bayangkan tuh ya. Tebalnya saja 40 kilo, hmm, 4, 4 kilometer maaf. Tebal esnya itu 4 kilometer gitu. Nah, jadi yang ini itu terancam punah tadi ya. Makhluk hidup yang sederhana itu terancam punah gitu. Kalau dia tidak berevolusi, kalau ada kejadian seperti itu lagi, maka dia akan punah, maka dia berevolusi gitu. Sama dengan Anda sebetulnya dalam dalam konteks yang waktu yang waktu yang lebih singkat, Anda belajar lebih giat supaya Anda bisa masuk ke Unpati gitu. Nah, itu kan satu proses adaptasi ya.
Kalau Anda tenang-tenang saja, tidak belajar gitu ya, mungkin Anda tidak akan bisa kuliah di Unpati. Nah, kira-kira proses seperti itu ya. Nah, ini evolusi, jadi tadi ya, karena adaptasi ya. Bagus. Ini hanya gambaran saja ya, berevolusi. Eh, saya tidak menyebut bahwa nenek moyang kita adalah monyet, tidak ya. Tetapi bisa jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Dan kita tidak menyebutnya sebagai monyet. Nah, ini tuh kalau bisa menjadi bentuk yang seperti ini ya, seperti kita sekarang ya, dalam dalam ilmu dalam ilmu evolusi itu didesak oleh alam gitu. Jadi kan dipercaya bahwa makhluk yang seperti kita ini itu mulai ada di Afrika. Afrika itu kan ada is Great East Afrika ya. Ada pemekaran yang namanya saya lupa. Afrika Timur lah, di timur Afrika itu ada pemekaran. Pemekaran tahu? Coba kalau saya tanya. Pemekaran dalam konteks tektonik, siapa yang Andre Andre Weanglia ada? Andre Weanglia ada? Waduh, kemana ini? Bu Zulfi nanti dicatat itu. Marzel Siahaya ada. Nah, Ya Andre Pak, coba. ya Pak. Kalau saya menyebut pemekaran ya di dalam geologi, tahu Pak apa yang dimaksud pemekaran? Di Tahu geologi Pak. fisik mestinya sudah belajar. Mana Andre ini jangan di off mic. Wih, kemana ini Andre-nya? Ya Pak, maaf Pak. Gimana Pak? Jaringan kurang bagus Pak. Oh ya udahlah, ganti ke yang lain coba. Ke Marzel ada Marzel? Ada Pak. Ya silakan Marzel. Di sini Pak, pemekaran yaitu suatu pembentukan wilayah baru Pak. Wilayah baru di mana? Dalam konteks Dalam geologi konteks Pak. geologi ya kita bicara ya gimana? Ada Pak. Pembagian Pak. Ya, apa Marzel? Pembagian Pak. Pembagian apa? Menarik. Apa Marzel? Susah ya. Ya udah, agak sulit juga ya karena Anda mungkin belum belajar struktur geologi tektonik. Jadi di Afrika itu di bawah tanahnya itu ada pemekaran samudra ya, pemekaran bukan samudra, namanya kerak samudra. Nah, pemekaran samudra ini membuat magma tuh naik ke atas gitu. Tapi tertahan oleh tanah yang ada sekarang ya, oleh kerak benua yang ada sekarang masih tertahan, tapi lama-lama juga akan terbuka itu. Nah, itu menyebabkan panas di permukaannya. Tadinya hutan lebat gitu ya, hutan dengan pohon-pohon yang tinggi, berubah menjadi savana. Savana tahu ya? Savana itu padang rumput, pohon-pohonnya itu jarang yang tinggi dan satu-satu pohonnya. Sehingga ini harus turun ke bawah gitu bentuk bentuk makhluk hidupnya seperti ini harus turun dari tadinya bisa bisa dari di pohon berhidup di pohon gitu ya, tinggal di pohon, harus turun ke tanah gitu. Harus turun ke tanah kan dia harus merubah bentuknya ya. Dan tadi beradaptasi, berevolusi supaya dia bisa lebih tegak. Kalau lebih tegak itu dia bisa mencari mangsa, bisa menghindari pemangsanya gitu ya. Dan terus berevolusi sampai akhirnya bentuknya menjadi seperti kita ini gitu. Nah, kira-kira seperti itu ininya apa urut-urutannya gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kita bicara evolusi gitu ya, itu artinya waktu ya kan pada si mana tadi? Proses perubahan bertahap. Nah, ini proses ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi sudah terjadi dulu terjadinya sampai sekarang yang kita bisa lihat evolusi itu tidak di manusia saja ya, di yang lain juga. Nah, itu karena ada proses waktu. Coba waktu itu apa? Ada yang tahu? Tadi sebenarnya udah saya lihatkan sebentar.
Yang belum siapa ya? Kalau Gabriel coba, Gabriel dan Leroy. Gabriel ada? Ada Pak. Itu berdua dengan Leroy gitu. Iya Pak. Ya, coba Gabriel. Waktu menurut Gabriel apa yang disebut dengan waktu? Menurut saya waktu itu dalam konteks psikologi untuk eh, terjadinya suatu proses pembentukan Pak. Eh, ya, eh, nah ada hubungannya dengan proses pembentukan, tapi ada satu kata yang kurang. Leroy ada Leroynya mana coba? Ada Pak. Willer, dosen. Hah? Ada Leroynya ada? Kalau tidak nanti tidak akan di absen itu. Kalau tidak ada, tidak ada ya. Ya udah kita ke Muhammad Syafi'i. Bisa on cam Muhammad Syafi'i Al Faruq. Oh ini tadi itunya ini kalau ketua kelasnya. Iya, Pak. Lain kali jangan terlambat ya. Iya, Pak. Coba Muhammad Syafi'i, menurut Anda waktu itu apa? Tadi proses apa tadi Gabriel? Coba diulang Gabriel. Proses apa? Proses pembentukan Pak. Nah, proses pembentukan. Nah, ada satu kata yang kurang. Menurut Syafi'i apa? Dua Jadi kata lah waktu mungkin. dalam geologi itu adalah konsep yang berbeda dengan waktu kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi bukan hanya sekedar durasi, tetapi sebuah kerangka kerja untuk memahami sejarah bumi yang sangat tua dan kompleks, Pak, Ya udah. yang dipresentasikan melalui skala waktu geologi, Pak, dalam masa Enggak, pembentukan. ini bukan dalam geologi, bukan tidak harus secara umum aja waktu itu apa gitu. Ya, Pak. Sulit ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita kita ini ya saya perlihatkan saja karena Anda juga mungkin baru tahun kedua ya. Masih agak sulit. Nah, ini nih. Waktu itu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian gitu. Tadi disebut siapa tadi Gabriel ya, proses. Proses misalnya nih proses dari makhluk hidup yang seperti ini menjadi seperti ini itu adalah waktu. Lama berlangsungnya evolusi dari makhluk seperti ini menjadi seperti ini. Ini mau saya kelihatan kan ya? Halo? Lihat. Kelihatan ya? Jadi Ya, Pak. dari makhluk yang seperti ini berevolusi menjadi seperti ini atau dari misalnya makhluk seperti ini yang berburu dengan alat yang lebih primitif menjadi lebih maju itu waktu yang lama berlangsungnya dari suatu proses dari ini menjadi ini gitu. Anda juga sama tuh waktu waktu Anda menyelesaikan studi Anda di Unpati gitu ya. Jadi prosesnya dari Anda mulai masuk sampai nanti Anda wisuda. Nah, itu waktu gitu ya. Konsep waktu itu seperti itu, jangan lupa ya. Ada lagi kan? Ini contoh saja ya. Ini contoh, ini fosil gading ya. Kalau Anda nanti main-main ke ITB, Anda bisa lihat ada fosil gading yang kami temukan. Tapi ini masih apa dikotori oleh batuannya ya, oleh batuan yang menutupinya gitu ya. Ini fosil gading ya. Nah, setelah menjadi bersih, kemudian direkonstruksi, gading gading gajah purba itu seperti ini. Nah, ini namanya fosil ini. Di lapangannya seperti jadi ya, Anda kalau ke lapangan ya tadi siapa yang bilang singkapan-singkapan itu jangan membayangkan akan menemukan suatu fosil yang langsung bersih gitu ya. Bisa jadi sangat kotor. Ini berlapis-lapis ini apa keraknya sulit dibersihkan ini tidak bisa pakai tangan ini. Harus pelan-pelan pakai cairan-cairan yang melarutkan batuannya gitu. Sampai akhirnya seperti ini gitu. Ini paleontologi saya. Ini konteks kata ya. Jadi paleontologi itu Pak ada terbagi dari kata paleo artinya purba, tua dan onto. Onto itu kehidupan gitu. Kemudian logi tahu ya ilmu ya. Dan paleontologi itu berkaitan dengan geologi. Bagian dari ilmu geologi gitu. Nah, kemudian ada neo. Neo itu artinya baru. Onto, kehidupan, logi, ilmu, neontologi. Nah, ini yang kalau Anda ada jurusan biologi di Unpati itu mempelajari ini kehidupan yang baru. Kalau kita paleontologi itu di geologi mempelajari kehidupan yang lampau, tua ya. Gitu. Nah, terus di
secara garis besar, secara umum dibagi dua, paleontologi itu ada mikropaleontologi, mempelajari fosil-fosil yang berukuran kecil. Jadi untuk mempelajari struktur struktur tubuhnya itu memerlukan alat bantu, paling tidak lup gitu ya, atau memikroskop. Nah, ada makropaleontologi yang akan dipelajari terutama di mata kuliah ini, yaitu fosil yang berukuran besar, yang kita tidak perlu alat bantu ya. Contohnya, oh iya, maaf, saya stop share dulu ya, saya edit dulu sebentar. Baik, saya share screen lagi, tadi ada yang salah, typo. Nah, ini jadi ada yang besar itu ada yang invertebrata. Invertebrata itu yang tidak bertulang belakang. Kalau vertebrata adalah makhluk hidup yang bertulang belakang. Coba kalau kita yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang, Jones Hans. Ada Jones Hans. Jones Hans, kita ini makhluk hidup yang bertulang belakang atau yang tidak bertulang belakang? Halo, John Hans ada? Halo Pak. Apa? Ada suara nggak Pak? Ada. Apa? Kita ini Eh, invertebrata atau vertebrata? Vertebrata Pak, Karena karena memiliki tulang belakang Pak, dalam betul. kerangka internal Pak. Oke. Nah, kalau makhluk hidup yang tidak bertulang belakang, contohnya apa? Apa? Halo, Johan, masih dengar suara saya? Halo, halo, Johan. Masih Pak. Halo Pak. Nah, kalau makanya kamu jangan cepat-cepat dimatikan itunya. Saya kan masih Iya bicara. Pak. Nah, kalau makhluk hidup yang tidak bertulang belakang, contohnya apa? Eh, Cumi-cumi Pak, siput. Ya, bagus ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi kira-kira sudah paham ya. Iya Nah, ini Pak. dalam geologi gunanya salah beberapa ya untuk penentuan umur. Ini kesannya hanya bicara penentuan umur, tapi ini sangat penting. Ini hampir semua aspek ilmu geologi itu sangat memerlukan umur. Juga lingkungan penentuan, lingkungan pengendapan. Ini juga kesannya hanya kata-kata saja lingkungan pengendapan. Itu artinya space ya, time and space, ruang. Dalam ruang dan waktu dalam apa tadi? Dalam definisi geologi tadi. Nah, ruang itu lingkungan pengendapan. Kenapa kita menyebut lingkungan pengendapan? Ada yang tahu? Siapa yang belum ya? Eh, Leonard Asiatu Sato. Kenapa kita bicara lingkungan pengendapan? Karena ada Leonard Asiatu. Mana? Mana Leonard? Mana on cam, coba on cam. Tidak ada ya? Mana Leonard? Nah, Leonard, kenapa kita bicaranya lingkungan pengendapan gitu? Mana sih Leonard tadi? Pak, maaf, dia bergabung dengan Roland, Pak. Ya, oh Roland, mana Roland? Oh, Roland. Jadi itu ya silakan coba. Kenapa kita bicaranya untuk menentukan lingkungan pengendapan? Karena lingkungan pengendapan tahu? Karena segala sesuatu terjadi karena endapan Pak. Ya, endapan apa tuh? Ini jangan cepat-cepat dimatikan ya itu mic-nya ya. Tuh, dimatikan lagi. Batuan Pak. Ya batuan apa? Tuh, kalau dimatikan lagi, jangan dimatikan dulu mic-nya. Nah, coba batuan apa? Batuan sedimen Pak. Nah, batuan sedimen. Makanya jangan dimati-matikan, kan Anda tahu itu. Karena kita dalam konteks bicara batuan sedimen. Jadi fosil itu ada di batuan sedimen. Batuan sedimen itu punya lingkungan pengendapan.
Lingkungan pengendapan tempat batuan itu diendapkan dan terbentuk menjadi batuan gitu ya. Baik, kita lanjut, masih ada nggak ya? Ini saja ya. Sekarang saya share video ya, video pembentukan fosil ya dalam konteks geologi. Mudah-mudahan supaya Anda bisa paham ya. Ininya ada nggak ya? Bentar. Sebentar saya cari dulu filenya. Kok di sini nggak keluar? Sebentar ya, ini belum keluar. Kalau ini kelihatan ini gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Terlihat ya. Kelihatan Pak. Nah, ini contoh bagaimana makhluk hidup itu bisa menjadi fosil dan bisa kita lihat sekarang ya. Dilihat saja dulu ya. Maaf, setelah ini akan saya terangkan. Nah, itu tadi ininya sekarang saya jelaskan ya. Saya ulang filmnya tapi saya pause-pause beberapa kali. Ini contohnya ikan ya. Ikan kan hidupnya di air. Ini waktu dia masih hidup ya, dia beraktivitas gitu. Nah, kemudian dia mati. Kan itu hukum alam dari makhluk hidup ya. Ini maaf saja bukan bicara agama. Tapi bahwa makhluk hidup itu suatu saat akan mati gitu ya. Jadi ikannya mati gitu. Kalau mati kan dia pasti jatuh ke dasar air ya. Dasar air itu maksudnya konteksnya adalah ini kan butir-butir sedimen ini ya, butir-butir pasir di laut ya. Butir yang nanti akan menjadi batuan gitu.
Nah, kemudian pada saat dia mati, maka bagian-bagian yang lunak, misalnya kulit, ya terutama kulit ya, kulit itu akan busuk dan lepas. Tinggal yang keras-keras yang masih ada. Jadi misalnya tulang atau gigi gitu yang masih ada ya. Ini apa tengkorak, kepala dia yang masih ada. Yang bagian yang lunaknya dia busuk dan hilang gitu. Lepas dari bagian tubuhnya. Nah, ini kan di air. Tadi itu siapa? Tadi Roland ya kalau tidak salah ya. Bicarakan ini lingkungan pengendapannya di air gitu. Jadi ini butir-butir sedimen ini. Di air itu jangan dikira bersih 100% tidak. Ada butir-butir sedimen yang kalau yang kebetulan kasar kita bisa lihat airnya keruh, tapi kalau airnya bening itu ada butir-butir sedimen yang halus yang pelan-pelan itu mungkin ratusan tahun, ribuan tahun dia turun mengendap di bawah. Nah, nanti akan mengubur apa kerangka ikan ini gitu ya. Nah, lama-lama terkubur kan oleh sedimen ini. Ini maaf musiknya habis. Nah, ini kan berlapis-lapis tadi, aduh siapa ya? Yang pertama bilang berlapis-lapis itu seperti ini terbentuk batuannya berlapis-lapis. Ini kan apa? Coklat agak tua, ini coklat tua, ini menjadi Milo gitu ya, terus terbentuk lagi dan menimbun, mengubur kerangka ikan ini. Nah, kemudian Anda mungkin sudah belajar di geologi fisik, batuan tadi kan lepas-lepas ya, butir-butirnya lepas-lepas. Tapi kalau lama-lama dia terus terendapkan, dia akan mengalami kompaksi, tertekan. Lama-lama dia menipis, masing-masing lapisan ini menipis karena ada kompaksi tadi tekanan kan. Nah, yang penting di sini ini jadi mulai terbentuk batuan ini ya. Kan tadinya hanya butir-butir sedimen, sekarang menjadi batuan yang mungkin keras sudah lebih kompak. Nah, di butir sedimen ini ada proses diagenesa namanya. Diagenesa itu proses-proses yang terjadi di antara butir. Itu bisa membentuk mineral misalnya ya. Salah satunya membentuk mineral. Nah, mineral-mineral itu yang juga bisa jadi mengubah tulang-tulang dari ikan ini menjadi mineral yang lain sehingga lebih awet. Kalau dia bentuknya tetap tulang seperti sekarang mungkin akan cepat hancur. Tapi kalau dia sudah terubah menjadi mineral yang lain, dia lebih awet. Bisa terawetkan 11.700 tahun yang lalu kalau yang paling mudanya sampai sekarang. Misalnya, misalnya 11.700. Nah, kalau dinosaurus sudah tua kan? Dinosaurus yang paling mudanya saja mungkin 60-70 juta tahun yang lalu gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini kan bumi kita itu dinamis ya. Bumi kita dinamis tadi siapa ya yang bilang Revilino apa siapa ya? Ada struktur sesar, ada apa. Nah, dia tuh mengalami apa istilahnya? Ada yang tahu ini kalau naik ke atas itu istilahnya apa? Ada yang bisa jawab? Pergeseran lempeng yang terjadi karena aktivitas tektonik, Pak. Ya, kalau ada sesuatu yang naik ini disebutnya apa? Sesar naik Pak, izin jawab. Ininya geometrinya sesar naik, tetapi kalau ada bagian yang naik, kita menyebutnya tadinya di bawah air ya. Atau kita teruskan dulu ya. Ini kan masih di bawah air ya. Sesar naik, ini juga sesar turun kayak bukan sesar naik. Tapi Lifting, ada Pak. bagian yang relatif di atas. Apa? Ada yang Izin mau menjawab, Pak. Pengangkatan, Pak. Nah, pengangkatan bagus Gabriel. Atau bahasa Inggrisnya uplift ya. Jadi ada bagian yang terangkat. Nah, ini kan tadi semuanya di bawah laut karena ada pengangkatan, maka lama-lama dia menjadi di atas permukaan laut. Ya, kita lanjut. Nah, kan jadi ada bagiannya sekarang di atas permukaan laut ya yang ini ya. Kalau yang ini tetap di bawah air laut. Kemudian ini kan air lautnya kan apa ada ombak, gelombang gitu ya, kan ini tidak diam. Itu dia mengerosi batuan yang mengalami pengangkatan tadi.
kan ikannya apa tulang ikan yang sudah terubah tadi kan ada di dalam batuan ini ya. Kalau tidak tererosi mungkin dia tetap saja di dalam situ kita tidak bisa melihat. Tapi karena tererosi lama-lama dia ter apa ter apa istilahnya nih ini ter tadi ada yang bilang tuh ter apa tadinya kan dibawa di dalam batuan karena tererosi dia menjadi tersing Terus, Apa? ya siapa ya Tersingkap, Pak. tersingkap ya bagus. Jadi dia tersingkap keluar. Tapi ini masih di bawah air ya. Lama-lama karena naik-naik terus pengangkatan, yang sudah tersingkap itu menjadi ada di atas air. Nah, kalau sudah ada di atas air ini, kita lebih mudah untuk melihatnya. Kalau di bawah air sulit kan. Mungkin ada satu-satu teknologi apa atau ada kebetulan yang nyelam bisa lihat gitu. Tetapi kalau ada di atas air, tersingkap di atas air menjadi kita lebih mudah untuk melihatnya gitu. Ya, filmnya sampai di situ. Ada yang tidak jelas, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maaf ya saya tenggorokannya agak kurang baik, jadi ya terputus-putus menjelaskannya karena gatal gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kuliahnya sampai di sini dulu ya. Ya, sebenarnya tidak ada pertanyaan ya. Kuliahnya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya diambil foto dulu nggak? Iya Pak, bentar mau Untuk ambil foto. dokumentasi ya silahkan. Sudah Pak. Oke, baik. Jadi kuliahnya sampai sini ya. Sampai ketemu lagi di beberapa minggu. Mungkin yang minggu depan bukan saya memberikan materi kuliah, nanti beberapa minggu ketemu lagi. Baik, saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Saya izin pamit ya. Izin pamit.